GBK? Ya, GBK gue pernah, tapi Ya. menurut gue kurang sih malah. Oh, GBK malah kurang? Karena entah gue yang lagi apa sampai gimana, itu di sebagian lapangannya tuh udah kayak inian loh, Udah jelek? Ah. Karena kebanyakan dimainin fun football Mungkin kali. gue dapetnya pas lagi apes kali ya. Kalau Indomie Arena lo suka? Suka kok. Ah. Walaupun ada yang bolong gitu, cuman kan gue jadi back ya di belakang. Ada yang bolong? Di kayak rumputnya itu loh, rumputnya tuh udah nggak ini ya gitu. Oke. Ingat, jadi bagi lo main yang paling enak di lapangan mana? PSF sih. PSF ya? Ya. Oh, lo suka rumput sintetis ya? Kalau abis, gue belum pernah nemuin yang rumput asli gitu, yang kayak yang enak belum pernah gue nemuin. Oke, berarti lo lapangan PSF ya, lapangan Aldiron, Yes. Pancoran itu yang emang lo suka. Oke, keren banget ya kalau menurut gua ngobrol-ngobrolnya. Lo ada yang mau lo tanyain tentang klub gue gitu segala macem? Coach, dari tadi kan gue nih yang ditanya Yoi. about MU, about pokoknya semua tentang gue, real life-nya gue segala macam. Nah, sekarang gue mau nanya. Untung ini Lu ya. kan nih, Untung dari- pas gua nanya pas cowok lo belum datang ya. Nanti kan dia nonton gue melin. Ya kan, kalau dari bajunya aja gue udah kelihatan nih gue fans MU karena Iya. gue pakai jersey Manchester United. Iya. Nah kalau yang gue lihat lu pakai jersey-nya Bukan jersey Chelsea, ini, merchandise. T-shirtnya Chelsea. Ini dari London nih. Nah, Tapi yang emperan. berarti lu fans Chelsea atau gimana nih? Iyalah, nama Zola itu, gua kan punya nama panggung ya. Nama Iya. panggung gua Doni Don Zola, Zola ya, ya. Don Zola. Don Zola itu singkatan dari Doni Zola. Zola itu salah satu legenda sepak Chelsea. bola berasal dari Chelsea. Iya. Gitu. Itu gua suka Chelsea dari tahun 96. Dari lo masih dalam rencana orang tua lu. Lo lahir, Iya kan, gua lo lahir 2003. tahun 2003 kan? Ah. 7 tahun sebelum lo lahir gue udah suka Chelsea gitu. Tapi emang bukan karena gue ngefans ini, karena emang gue udah tua aja. Tapi kalau misalnya lo lihat sekarang nih, kemarin kan Chelsea sama MU sempat tanding juga. Terus kalau misalnya sekarang yang lo lihat, lo masih ngeliat dari pertandingan yang sekarang lo masih ngefans gak sama Chelsea? Nah kalau gue malah nggak peduli siapapun. Lo tahu Jose Mourinho kan? Ya. Sempat ngelatih MU juga kan? Itu pelatih paling sukses di Chelsea. Tapi buat gue saat Mourinho nggak bagus, ya Mourinho harus keluar. Gue bicara Lampard nih. Lampard itu pencetak gol terbanyak Chelsea sepanjang masa, ngalahin Bobby Tambling. Bobby Tambling itu pemain Chelsea tahun 55. Nah, Lampard itu sebagai pemain top, tapi sebagai pelatih kurang. Gua adalah orang yang orang yang yakin bahwa Lampard harus keluar. Bukan karena gua nggak menghargai jasa-jasa dia sebagai pahlawan Chelsea, tapi masanya udah beda. Nggak semua pemain hebat bisa jadi pelatih hebat. Itu menurut gua. Makanya kalau gua I don't care about players. Gue suka Zola aja sempat jadi asisten pelatih di Chelsea pada saat era Mauro Sarri. Itu dia ngelatih Watford gagal. Jadi menurut gue Zola pun nggak layak jadi pelatih buat gue. Jadi gue ngefans sama Zola aja bukan berarti semua yang dilakukan Zola adalah sesuatu yang benar menurut gue. Nah dari situ gue bilang tidak ada yang lebih besar daripada klub. Mau pemain, mau pelatih, buat gue itu. Nah Chelsea sendiri kalau lo tanya terkait dengan yang sekarang. Buat gue Thomas Tuchel pelatih yang sangat bagus. Makanya pada saat kedatangan pelatih Ralf Rangnick ke MU itu menurut gue MU bakal jadi bagus kalau seandainya nurut sama pelatihnya. Sama seperti Chelsea nurut sama Thomas Tuchel. Tuchel itu cabut dari Paris Saint-Germain sebelumnya bukan karena dia nggak bagus. Dia tuh berhasil masuk final Liga Champion loh. Pertama kalinya PSG itu bisa masuk final Liga Champion yang kalah sama si Bayern Munchen. Nah, tahun berikutnya dia final bareng Chelsea dan menang lawan Manchester City. Nah, itu menurut gue Tuchel tuh cuma butuh 6 bulan untuk merubah Chelsea menjadi tim yang bagus setelah ditinggal oleh Frank Lampard. Jadi buat gue Thomas Tuchel pergi pun gue nggak ada masalah. Yang masalah adalah sekarang memang Chelsea sekarang ketergantungan sama Kante. Iya, kehilangan satu pemainnya. Iya, Kante ini emang luar biasa sih, metronom banget yang emang pemain yang sulit digantikan. Walaupun pemain-pemain lain kayak Saul, kayak let's say Kovacic itu bagus gitu. Tapi tidak sebagus Kante, tidak sengeblend Kante. Jadi emang kalau gue pelatih ada satu pemain yang emang mampu menerjemahkan strategi yang lo punya. Jadi dia ngerti kemauan pelatih. Yes, gitu. Dan pelatih itu sangat tergantung sama pemain itu. Dan itu terlihat dari beberapa pertandingan Chelsea hanya mampu seri. Bahkan waktu lawan MU, saat MU baru mencat Ole, itu kan baru mencat Ole terus caretakernya, asistennya itu Carrick
Kan sempat dipegang sama Carrick tuh 2 pertandingan, bahkan dua-duanya tuh Carrick nggak pernah kalah. 3 pertandingan, 2 kali seri, 1 kali kalah, 1 kali menang. Jadi pada saat itu padahal orang bilang wah Chelsea lagi bagus-bagusnya, MU habis ganti Ole belum ada pelatih. Tapi mikirnya MU bakal kalah gitu. Kalau kan? gue malah enggak, kalau gue malah kan waktu gue tuh diundang podcast juga. Diundang podcast, mereka nanya, lo sebagai fans Chelsea, kan ada fans MU, ada fans MU aja ngugulin Chelsea. Gue bilang lo harus naruh respect besar kepada MU. Kenapa gue bilang? Seburuk-buruknya dia, mereka tetap MU. Gue bilang seburuk-buruknya mereka lagi jatuh, mereka tetap MU. Pada saat big match mereka nggak akan gitu aja ngasih celah. Cuma MU tuh sering kesandung sama klub-klub kecil. Contohnya Wolverhampton. Nah iya, gue juga heran tuh kayak gitu. Ya itu, lo sekarang gini. Kalau gue sebagai pelatih, kadang-kadang ada pemain yang emang kalau lawannya gampang suka ngeremehin. Kayak gitu. Nah itulah yang terjadi. Bagaimana seorang pemain atau sebuah tim harus sama standarnya, mau lawannya jelek, mau lawannya bagus, itu cara mainnya seperti itu. Dan saat seri 1 sama lawan Chelsea, lawan MU lawan Chelsea itu kan MU ngegolin duluan. Seperti itu. Sebetulnya kembali lagi, MU adalah tim besar dan pasti akan dihuni pemain-pemain yang hebat juga. Di satu sisi mereka kalau lagi terpuruk sekalipun mereka pasti bisa. Nah, tapi kalau menurut coach nih, dengan Kante keluar, siapa yang kira-kira pemain yang bisa nggantiin sosok Kante yang udah ada di Chelsea ini? Sebetulnya kita bicara setiap pemain itu punya khas yang beda-beda. Yeah. Menurut gue bukan menggantikan Kante, tapi bagaimana merubah strategi di mana peran Kante nggak perlu ada di sana. Paham gak lo maksudnya? Misalnya kalau ada Kante, gelandangnya jadi lebih ofensif, berarti lo nggak perlu ofensif, lo defensif aja. Tapi nyerangnya dari sayap, kuatin di sayapnya seperti itu. Kalau menurut gua harusnya seperti itu. Jangan sampai katakanlah ketergantungan, maksudnya seorang pelatih cuma punya satu strategi aja. Yeah. Lo Liga Inggris panjang tuh, ada 38 pertandingan. 38 pertandingan itu nggak ada satupun tim yang selalu menang. Naik turun tuh. Ada tim bagus nih tiap Desember turun. Ada tim yang seperti itu. Jadi kalau gue bilang, lu pelatih itu kalau di liga-liga Eropa atau liga-liga semuanya lah yang menurut gue, lu harus punya plan A, plan B, plan C sampai plan Z. Ini kalau misalnya pemain ini nggak ada, gimana pemain ini? Kalau cedera segala macam. Iya, apalagi akumulasi kartu, cedera itu kan hal-hal yang kerap terjadi di sepak bola kayak gitu. Makanya karena gue enaknya kan kalau fans Chelsea itu nggak banyak hatersnya. Iya. Jadi santai aja gitu. Karena gue tuh suka Chelsea zaman Chelsea susah. Tahun 96-97 itu Chelsea itu sekelas Everton. Bukan tim top level. Saat itu top levelnya MU sama Arsenal, Newcastle, Liverpool lah. 4 itu. Chelsea itu ya yang sekarang kayak West Ham. Ya, kayak gitu. Nah, gue emang nggak suka tim yang hebat. Kalau ngedukung tuh nggak suka tim hebat. Di Italia aja gue suka tim Parma. Sekarang di Serie B bahkan. Parma itu penghasil pemain-pemain Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro, terus Lilian Thuram. Oh, itu pemain-pemain top semua zaman itu. Itu baru tidur. Baru tidur gitu. Capek pusreng. Gue kalau misalnya Instastory Jiva jam 2, jam 3. Ya susah kalau emang sampingan babi ngepet emang susah. tapi emang benar. Gua di sana jam 5 subuh itu udah terang, jadi gue tuh jalan kaki ke lapangan. Jalan kakinya itu kayak dari rumah lo ke Vidi Vici lah. Maksudnya kelihatan dari mes ke lapangan tuh kelihatan, tapi emang jaraknya lumayan jauh, sekitar let's say 800 meter sampai 1 kilo mungkin ada kali. Tapi oke lah, nggak 1 kilo lah, 500 meter lah. Oke, gitu, worth it, udaranya sih segar. Kalau di Jakarta kan narik napas masih itu doang kan. Kalau di sana wah, di Jakarta bawa knalpot. Ya itu dia, jam 5 subuh juga udah bawa knalpot kan gitu. Makanya gue sangat seneng pada saat bisa ada di Pati itu. Nah, jadi kegiatan gue tuh masih ngelatih, terus sama kayak lo, gue salah satu pengisi konten di TV sebelah juga. Kadang-kadang gue juga kayak webinar juga, kayak gitulah. Webinar ikut lo ngadain webinar kayak gitu gimana kalau orang-orang mau join kayak gitu? Nggak, gue diundang. Kayak misalnya gue kemarin itu sama salah satu universitas, Sampurna University, ngundang gue, coach jadi pembicara. Sampurna tuh yang rokok? Sampuerna. Kayaknya sih masih satu ini. Okay. Satu inian. Jadi dia kan kayak Jarum punya Jarum Foundation atau apa. Nah, mereka punya university. Nah, kayak gitu. Dan mereka tuh
Ini yang di apa, yang di Pancoran, yang dekat sama lapangan PSF tuh ada Sampurna Building, itu ada Sampurna University-nya. Mereka ngundang gua sebagai pembicara terkait dengan futsal apa gitu ya mereka. Paling itu aja sih. Nggak apa sama ini gue lagi senengnya main sama anak. Oh iya. Ya, anak gue yang Cinta ketiga anak. ya. Itu bener-bener ini banget sih apa. Sama istri kan juga harus daripada nanti Oh kayak layangan iya, putus. iya. Ya nggak? Aduh, Kinan, Lydia, Mas Aris, tolonglah ya. Kita semua suami-suami ini cukup tertekan. Dengan adanya film layangan putus ini jadi bikin netting para istri kayaknya. Maaf, no comment. No comment. Netting kawan. FBI keluar semua, FBI. Aduh, Mas Aris bego banget dah. Tapi selama ini kalau misalnya Reza Rahardian, kamu sungguh. Tapi kalau ini pas saya lagi ngelatih kayak gitu aman. Lagi ngelatih aman. Maksudnya aman gimana sih, kan gue Iya, takutnya ngelatih kan gue nggak perlu pakai istrinya- kondom juga kan. Takutnya kan istrinya nanti ini ya kamu Oh, ngelatih sama enggak. siapa kayak gitu. Istri gue sangat percaya sama gue. Alhamdulillah guys. Harapannya. Ada bisa bahas lain nggak sih selain rumah tangga? Ya kan kita penasaran kan sebagai orang yang lebih sering di luar kan. Enggak, dia gue di dalam ngelatih. terus. Ya kan ngelatih. Oh, sorry. Maksudnya kegiatan di luar. Ya kan, ya, kegiatannya Enggak kan kan gue di nggak luar, tahu. Makanya gitu. maksud gue, lu sebagai ya kan gue nggak tahu konteksnya di mana. Ya kan kegiatannya kan Lo di lagi luar. ngomongin suami istri ya kan, masalah suami istri, terus tiba-tiba orang yang biasa di luar, enggak, gue di dalam terus. Ya, gue kegiatan di luar ya. Pasti ada lah dinamika seperti itu, pasti ada. Yang namanya seperti itu, tapi alhamdulillah semuanya baik-baik aja. Harapannya lah. Harapannya. Harapannya. Nanya apa lagi? Kalau misalnya kita lihat di kemarin, Ziva mau ngebahas ini juga sih tentang apa namanya pendapatnya coach tentang Indonesia yang kemarin. Oh iya, bagus kan. tuh, iya. Nah Lanjut. itu yang awalnya kita sempat kalah kan yang di ininya pertama, 4-0. yang 4-0 terus akhirnya berharapnya di leg kedua ini kita bisa menang, tapi ternyata tetap belum. Cuman kalau misalnya coach lihat-lihat ini pemain Indonesia udah mendingan dari yang sebelumnya belum? Gini, lo tau nggak kalau di Piala AFF kemarin Sintayong itu cuma bisa ngambil 2 pemain tiap klub. Jadi ada peraturan dari PSSI bahwa klub-klub itu keberatan untuk melepas pemain-pemain terbaiknya. Jadi untuk supaya adil dibuatlah peraturan Sintayong cuma bisa bawa 2 pemain tiap klub. Dari Persebaya 2, dari Persib 2, maksimal 2. Boleh 1, boleh enggak juga kan. Persija juga nggak ada. Sama sekali pemain Persija tuh nggak dipanggil. Dan itu pertama kalinya sejak tahun 90-an, 98. Kalau nggak salah, gue pernah baca gitu di salah satu portal berita. Nah, terkait dengan itu berarti Sintayong tuh nggak bisa ngebawa pemain terbaiknya, Pak. Berarti masih ada pemain yang terbaik. Masih, tertahan, gue gitu. yakin masih. Nah, masalahnya gini, kalau kita bicara Indonesia tuh nggak diunggulkan. Di antara 4 semifinalis, yaitu Thailand, Singapura, Indonesia, sama satu lagi apa ya? Enggak, Malaysia nggak lolos. Vietnam. Ya, Vietnam. Ya, Vietnam. Dari 4 finalis itu, Indonesia tuh rata-rata paling muda, 23 tahun something. Artinya, ini Piala AFF ini lah kayak Piala Dunia, tapi di Asia Tenggara. Jadi boleh pakai pemain senior, boleh pakai pemain. Jadi bukan kelompok umur. Nah, dari situ Indonesia tuh rata-rata paling muda. Pertama Arhan baru ulang tahun ke-20. Lalu Dedik, lalu Elkan Bagot. Ya kan? Siapa? Ramakik. Itu rata-rata itu masih di bawah 21 tahun. Jadi masa depannya tuh bagus gitu. Paling yang agak tua itu Fahrudin. Yang Fahrudin itu udah pernah main di 5 Piala AFF. Artinya udah 10 tahun terakhir tuh Fahrudin tuh udah, dan dia umurnya 30-an. Sama Victor Igbonevo, tapi nggak kepake juga kan, cuma 1 kali main doang dan nggak bagus. Nah masalahnya itu jadi pertama Sintayong itu nggak pakai pemain-pemain terbaik Indonesia karena memang peraturan. Dan Indonesia itu tim yang paling muda rata-ratanya. Sekarang gini, tim yang paling muda tapi bisa nembus final. Iya. Itu bagus banget menurut gua. Dan final itu kita ketemu Thailand. Dimana kalau kita ngumpulin semua pemain terbaik kita juga belum tentu kita bisa menang lawan Thailand.
Tapi memang pada saat lawan Singapura kan seru banget tuh ya. Walaupun agak tolol menurut gua karena kita lawan 9 pemain tiba-tiba kalah 2-1, ketinggalan 2-1. Untung ada gol pertama Arhan 2-2 yang membuat kita punya peluang di babak perpanjangan waktu. Perpanjangan waktu udahlah, masa aja kita kalah 2 gol kan akhirnya kan dari bunuh diri dan dari Irfan Jaya. Membuat kita lolos ke final. Semifinal tuh kita lawan tuan rumah Singapura. Cuma ekspektasi pecinta sepak bola Indonesia tuh pasti gede langsung. Iyalah. Maunya tuh menang. Iya, karena kan gini, kalau udah nyampe final masa kita mau kalah kan nggak ada. Cuma di satu sisi akhirnya mereka nggak realistis. Bahwasanya ini tim muda, ini bukan pemain-pemain terbaik Indonesia. Bahkan dengan hasil yang segitu, dengan umur udah segitu, bagus, kan gue bagus. bikin tweet tuh, yang gue capture juga, gue posting di Instagram. Gue bilang, udah bagus kok masuk final, tapi lebih bagus lagi kalau masuk surga, ya kan gitu. Masalahnya kan lo pada pengen masuk surga tapi nggak mau duluan, ya kan? Nggak ada yang yakin berarti masuk surga. Nah, kembali lagi ke timnas AFF kemarin, menurut gue ini adalah masa depan yang sangat bagus. Cuma masalah terbesar di Indonesia tuh gini, bagus di timnas, balik lagi ke klub belum tentu jadi bagus lagi. Kenapa? Belum tentu mereka jadi pemain yang reguler. Evan Dimas aja sebelum dipanggil sama Sintayong di Bayangkara itu jarang jadi starting line up. Tapi sama Sintayong juga akhirnya pada saat babak semifinal dan final juga nggak main banyak kan. Seperti itu. Nah, jadi kembali lagi, kita ini butuh jam terbang. Masalahnya Indonesia kan seperti yang Sintayong bilang, striker. Dari total berapa belas gol di Indonesia di AFF itu cuma 2 gol dari striker. Nah, itu yang jadi masalah. Kenapa jadi masalah? Karena kebanyakan di Liga Indonesia, di Persija, di Persib, di PS Sleman, di Bali United, striker number 9-nya itu kebanyakan pemain asing. Jadi pemain asli Indonesia itu jarang yang pemain yang striker number 9. Striker number 9 itu yang betul-betul striker pencetak golnya lah kayak tapi gitu. Tapi Coach Donzel setuju kayak misalnya ada naturalisasi kayak gitu-gitu, setuju? Gue tuh sebenarnya nggak terlalu pusingin itu. Tapi yang paling penting adalah kalau naturalisasi jangan orang tua. Kayak waktu itu Cristiano Gonzalez gitu kan udah 30-an kayak gitu, menurut gue akhirnya kayak kelihatan nggak ngebina gitu. Dan buat gue naturalisasi itu contoh kayak Elkan Bagot. Itu kan dia kan punya darah Indonesia ya. Iya. Punya darah Indonesia. Dia main di Ipswich Town di Liga Inggris di divisi 2. Jadi Liga Inggris itu ada Premiership yang MU, Chelsea dan lain-lain, lalu ada Championship. Nah, lalu ada League One. Nah, League One itu si Elkan Bagot main di situ. Jadi kasta ketiga Liga Inggris. Nah, itu pemain Liga Inggris kasta ketiga aja jadi pemain timnas Indonesia ya kan, seperti itu. Nah, Elkan Bagot sendiri usianya masih 19 tahun. Ya kan? Masih, kalau anak 19 tahun di Indonesia ngapain sih? Ya kan? Main Mobile Legend, nongkrong di kafe, ya lu lah gitu ya kan. Ikut main fun football kayak gitu ya kan. Nah, kalau Elkan Bagot beda. Gue pernah ngobrol juga sama Jack Brown. Jack Brown sekarang 20 tahun. Sekarang main di Persita Tangerang. Kemarin dia habis operasi ACL. Nah, kemarin tuh gue kesempet tuh ngobrol-ngobrol sama dia. Jack Brown itu sama naturalisasi. Orang tuanya ada kakeknya ada orang Indonesia. Oh, ngomong Indonesia ya bagus. Masih oke lah untuk ukuran pemain luar negeri. Makanya gue ngeliat naturalisasi mendingan yang kayak gitu. Yang masih muda gitu ya. Jangan yang udah tua. Biar ada jangka panjangnya juga kan. Kalau yang udah tua tuh berarti usia produktifnya udah nggak banyak. Itu aja. Kalau menurut gue terkait dengan timnas Indonesia seperti itu. Ya. Itu aja. Thank you Jiva ngobrol-ngobrolnya. Thank you. Kita akan balik lagi next di podcast Tips Ciao.